Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam diolesin merdeka. Terima kasih. Belinya di cabang bumi. Naik ojol Pak, atau jauhan. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Yang gak jawab salam saya doain masuk amin. Masuk lebih gede juga bilangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ikhlas calon penghuni surga semua. Ada yang mau duluan? Nah, biasanya doain duluan. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarak. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibil karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يقول يا متنك بشر الظالمين يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. أما بعد حضرات المحترمين والمكرمين, para alim, para ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, para guru, para ajengan, wabil khusus yang sama kita hormati Ketua DKM Musalla Al-Ikhlas beserta jajarannya. Kita doakan Ketua DKM beserta pengurus yang lainnya biar sehat selalu, dipanjangkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak RW ada? Ada di rumahnya. Ada, kalau nggak ada benar lagi. Nah, Pak RT ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doain Pak RW-nya, Bu RW-nya, Pak RT, Bu RT-nya sehat selalu, panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirul hadir rahimakumullah. Mudah-mudahan jamaah Musalla Al-Ikhlas yang hadir pada malam hari ataupun yang tidak hadir, saya doain senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita kepada Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya pribadi bahagia, senang gila. 2 tahun yang lalu saya kemarin baru tahu karang itu pun jadi ban serep. Kalau saya pengen habis ini enak nih, pulang habis ngisi buka bersama, perut pada kenyang, pulang ke rumah baru masuk tentara, yuk udah bisa. Saya buru Pak kemarin. Pengen ketemu sama jamaah ikhlas karena 2 tahun yang lalu saya kemarin baru kali ini ketemu lagi. Berarti alhamdulillah sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Maka senang, bahagia, girang, senang Pak. Sebab apa? Silaturahmi itu membawa keberkahan buat kita. Silaturahmi itu menambahkan rezeki yang halal yang berkah insyaallah. Maka dengan silaturahmi yuk kita rajin silaturahmi. Maka malam ini saya bisa hadir alhamdulillah
Guru kita Ustaz Serozi isi acara di Jakarta, jadi akan ke Guru kemarin. Maka ini saya Bang Serap. Jadi bukan jadwal saya kan ini, bukan jadwal saya. Bagian. Yang penting saya hadir ketemu sama jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketemunya kita di dunia, kelak kita akhirat tak terpisahan. Dan di dunia kita bersama-sama, di surga kita bareng-bareng. Ya Rabbal. Salam beserta salam tak lupa. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi, kita terus berselawat kepadanya. Harapannya kita kelak di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, masuk surga semua. Ya Rabbal alamin. Ngomongin masuk surga Bapak Ibu, ada ibu-ibu pengen masuk surga Bu? Kira-kira mau ibu duluan atau bapak belakangan? Urusan masuk surga bukan urusan kita. Surga dan neraka bukan diukur dengan amal ibadah kita. Jangan berpikir orang rajin ibadah, orang rajin ke masjid, orang datang ke majelis taklim, oh dia masuk surga. Belum tentu. Ada yang kita lihat dengan kasat mata kita, orang gak pernah ibadah, orang gak pernah puasa, orang gak pernah sedekah, boro-boro terus masuk neraka. Belum tentu. Tapi logika kita sebagai manusia, Pak, kalau ditanya orang yang tukang mabuk, kalau ditanya Bang, lu pengen masuk surga Bang? Jawabannya ini. Coba siang Bang, orang yang ada siang nih, kagak puasa, tanyain Bang puasa, nggak orang. Sedekah, kok buru-buru Bang pengen masuk surga? Pasti jawabnya ngaca itu. Potongan lu kagak iman kepada Allah, pengen masuk surga. Kan logika kita sebagai manusia tidak bisa. Walaupun memang kata Nabi dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata, seluruh umatku akan masuk surga. Ini bahasa kalau orang belajar ilmu nahwu, yadkhulu dan wala yadkhulu itu Korea. Fil mudhari itu zamannya ada dua, ada hadat istiqbal, ada istimrar. Akan. Berarti kalau akan tuh Bapak akan buka puasa, berarti masuk belum? Belum. Bapak akan pergi haji, pergi belum? Bapak akan nikah lagi. Kira-kira berani enggak? Orang-orang potongan Bapak kalau berani sangat juga sangat berani. Enggak. Ya enggak? Baru kan pengen, seluruh orang juga ditanya pengen. Jangankan orang rajin ibadah, siangnya puasa, malamnya tahajud, baca Al-Quran rajin. Tapi ditanya pengen masuk surga, jawabannya pasti maka jangan mengharapkan amal ibadah kita. Jangan merasa cuma apalagi sombong. Oh saya menang amal ibadah, pasti jangan masuk surga. Belum tentu. Yang begitu saja belum tentu, apalagi tidak ibadah. Kan begitu. Ada namanya mafhum mukhalafah. Ahli ibadah belum masuk surga, apalagi tidak ahli ibadah. Maka kenapa umat Islam kita di Indonesia yang paling banyak dan terbesar di dunia, kenapa yang puasa hanya orang yang beriman, bukan orang yang Islam? Kalau orang Islam tak timbang, takjil tak terbuka sama nonis. Ya kan? Lagi viral kan? War takjil, perang takjil, maka jam 3 jam 2 nonis. Giliran kita mau beli takjil udah habis. Pilpres memisahkan, takjil menyatukan. Ya enggak? Itu hebat Indonesia. Luar biasa orang Indonesia. Enggak puasa tapi rebutan takjil. Nonis saja rebutan, apalagi yang kagak puasa. Katanya bocah menanya sama anaknya, adalah punya bimbo. Tahu bimbo? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Itu bocah sombong banget. Lihat bapaknya, Pak, apa puasa? Oh, siapa lapar? Mendingan ngopi, Pak, ngopi, bener gak? Itu orang yang gak beriman, ngopi pasti. Pak, ngapain ngopi? Sini mampir. Kalau orang yang beriman jangan ngopi, kasih rokok 2 bungkus. Apa? Anak suami, saya puasa, kenapa? Saya punya iman. Tapi orang yang gak puasa, kalau Masya Allah, Bapak coba lewat di pinggir jalan, bolos saja berapa? Betul. Coba kalau sore Bapak jalan-jalan ke Puri, ya kan? Itu sebenarnya
sekarang yang nyari takjil itu bukan nggak tahu puasa mana itu ya. Rebutan takjil. Sekarang kan nggak bisa bedain mana nonis, mana muslim, sebab sama-sama rebutan takjil. Makanya untuk membedakan antara kita sebagai umat Islam yang beriman dengan orang Islam yang tidak beriman, bagaimana? Kuncinya apa? Orang itu pasti berpuasa karena Allah. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, maka apa? Ambil pahala yang mendapatkan pahala. Maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada satu pun hamba Allah yang punya dosa. Model potongan-potongan saya, Pak, saya banyak. Kalau Ustaz punya dosa, Ustaz bukan malaikat. Ustaz bukan rasul. Ustaz banyak dosa paling banyak. Ngomong mulu. Gimana gak paling banyak? Bapak kan dengerin doang. Nah, kalau saya ngomong salah, saya ucap salah, didengerin sama jamaah, diikutin salah, dosanya mengalir. Karena jadi Ustaz gak enak, Pak. Gak percaya jangan gantian. Nah, kalau Ustaz ngomong 15 menit, ulang-ulang, pilih, kalau bikin takluk saya nggak pernah saya. Beneran, nggak pernah dipikirin. Yang mikir kan DKM, bukan saya. Ya nggak pernah makanya saya. Maka jangan berpikir hal semacam itu, masya Allah. Maka iman dulu yang kita pertaruhkan. Maka apa kata Allah? Ketika kita banyak dosa, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Cepatlah engkau minta ampun kepada Allah karena sesungguhnya Allah dan yang Maha Pengampun. Maka dalam hadis qudsi Allah mengingatkan kita semua 3 kali dalam sehari. Apa kata Allah? Ketika hamba minta ampun kepadaku, maka niscaya seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Pak, kalau bapak punya dosa? Pak, modelnya di rumahnya gak punya dosa kayaknya, tapi gak merasa berbuat gitu doang. Ya, yakin kita banyak dosa. Orang kita bukan malaikat, kalau malaikat gak ada kopi, apalagi rokok jingkong. Coba malaikat, enggak, kita mendoyan rokok. Gak mendoyan rokok. Saya enggak. Alhamdulillah, merokok sih. Kalau kopi doyan saya habis kopi ya. Sebab dari tadi saya belum dikasih kopi, Pak. Puasa. Habis terawih kita kopi ya. Oke kan? Enak. Pas dari pagi belum dikasih kopi saya. Sama ya? Sama. Ya, oke. Kita sepakat habis terawih kita enak betul. Sehat. Kenapa? Karena kita punya iman. Sebab orang yang berpuasa itu ada 2 kenikmatan, ada 2 kebahagiaan. Pertama apa? Dan iman. Ketika di kamu berpuasa, masya Allah Pak, dari imsak sampai maghrib, Bapak keliling jam 5 sore nyari takjil, apa jadi beli boro, lihatin mau maghrib boro-boro mikirin doa, boro-boro baca istighfar, boro-boro apa kita yang terbaik doa yang harus kita minta kepada Allah. Duduk di hadapan takjil, mana dulu yang buat sini dulu atau padahal Bapak yang dimakan paling 2 itu beli 10 macam warnanya. Pas bilang terawih, Pak, kebanyakan minum, apalagi siang kali panas, kalau bilang tinggal, coba ya panas luar biasa. Pulang. Pak, air isi perut. Pas sujud, roncok. Sangat roncok. Itu kalau makan ikan cere, Pak, hidup dalam. Ya, karena air muluk isinya. Orang makan buka puasa bagi Nabi itu bagaimana kurma telur sunnah, makan kurma air putih sholat, habis itu baru pencernaan Pak selama 8 jam lebih hampir 10 jam kita tidak bekerja. Terus apa? Jangan langsung makan yang berat. Ya jangan yang berat. Saya nggak suka makan ayam-ayaman, buah-buahan, nggak doyan saya. Nggak pernah makan bukan langsung makan ayam-ayaman, buah-buahan, nggak pernah saya. Makan ya? Yang dikasih nggak pernah saya makan. Kalau dikasih ayam-ayaman. Maka makanlah yang sehat, makan yang enak. Maka apa ketika kita ibadah, kalau seandainya tidak kontrol dalam makan kita, itu kebahagiaan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Orang yang nggak puasa, Pak, walaupun nonis nyari takjil sampai diborong, masukin ke YouTube, masukin ke channel, masukin ke FB Pro, ya enggak? Silahkan di share. Dapat duit misalkan dari apa yang dia media sosial, tetap aja dari enak walaupun makanannya enak. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa. Coba kita masuk bahagia sekali puasa. Kenapa? Iman. Dan yang kedua, kebahagiaan yang kelak kita di hadapan Allah. Di mana pada saat itu seluruh hamba Allah
dia mengaku hamba tapi tidak pernah menghamba kepada Allah. Dia mengaku umat Nabi tapi tidak pernah mengikuti ajaran Nabi. Maka saya katakan, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Makanya mau nggak saya ajak masuk surga? Sama Nabi. Bukan saya, Nabi yang ajak. Nah kalau saya nggak tahu, kita tidak kan. Bendera siapa saya mah? Makanya apa? Masuk surga itu bukan sendirian. Bukan sendirian. Kalau siapa masuk surga? Rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Pak, haus saya Pak. Kamu jawab, ledek ya. Karena Allah dalam Al-Quran wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Pak, kita masuk surga itu rombongan. Rombongan ikut siapa? Oh, saya mengikut DKM Ikhlas. Siapa ketua DKM-nya benderanya sama bendera Al-Ikhlas. Kenapa? Karena rajin ke musola, rajin ngasih infak, rajin sedekah, dan itu adalah yang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ikutin siapa? DKM Ikhlas. Begitu. Dan potongan kita banyak dosanya. Bapak banyak dosanya, nggak bisa amalan yang kita miliki itu bisa menembus surga. Kan tidak bisa. Maka jadilah hamba Allah yang mengaku saya banyak dosa ya Allah. Saya hamba yang berbuat dosa. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah. Itu dong, harus semangat ini. Bersegera kita minta ampun kepada Allah, bersegera kita minta ampun kepada Allah, yang mana luasnya surga itu lebih langit dan bumi. Disiapkan kepada siapa? Kepada hamba Allah yang bertakwa. Maka tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, maka takwa. Iman dulu bertakwa. Ini takwanya kada pernah dicari, katanya takwa itu barang letak di bawah. Takwa itu nggak bisa apa? Apapun yang Allah perintahkan kita kerjakan, apapun yang Allah larang jangan kita lakukan. Maka ayo Pak, iman kita pertahankan. Dari kapan? Dari kita saat hidup sampai kita menjelang ajal menjemput kita. Maka pertaruhkanlah dalam keiman kita. Jangan sampai iman kita dibeli, jangan sampai iman kita digadaikan. Kenapa? Karena selamat kita dunia dan akhirat adalah ketika kita meninggal dalam keadaan membawa iman Islam dan husnul khotimah. Dengan cara apa? Kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita banyak dosa, mengaku kepada Allah bahwasanya kita banyak dosa dan kita minta ampun kepada Allah. Maka mumpung bulan suci Ramadan, selagi mumpung bulan suci Ramadan, perbanyaklah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Maka niscaya segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 8 kekurangan lebih. Ya, insyaallah kita akan bertemu dan berjumpa kembali di waktu dan channel yang sama. Jangan lupa like dan subscribe, share juga, komen, bunyikan lonceng. Oke, insyaallah mudah-mudahan ingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.